Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jihan Nabila Ramadhani bersama tim peneliti yaitu Bapak Arif Kristianto dan juga Bapak Surya Saputra Pradana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Program Latihan Berbasis Game Virtual Reality untuk Meningkatkan Fungsional Ekstremitas Atas Anak Cerebral Palsy. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai CP terlebih dahulu. CP atau Cerebral Palsy merupakan gangguan neurologis yang berdampak pada fungsi motorik anak termasuk ekstremitas atas. Sayangnya, hingga saat ini, alat rehabilitasi berbasis NDT yang memanfaatkan teknologi VR menyajikan variasi latihan yang sangat terbatas. Sebagian besar alat terapi hanya memiliki satu jenis latihan sehingga kurang efektif dan membosankan bagi anak. Menurut data dari NICHD tahun 2022, terdapat peningkatan kasus hingga 25% secara global. Dan berdasarkan data Kemenkes RI, tercatat bahwa peningkatan CP atau cerebral palsy mencapai 149.000 dengan jumlah total penderita CP di Indonesia adalah sekitar 717.000 orang. Penelitian ini mengacu pada pendekatan NDT atau Neuro Development Treatment yang mengedepankan integrasi postur dan gerak dalam konteks aktivitas fungsional. Teknologi VR atau virtual reality dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman terapi yang menyenangkan, interaktif, dan juga berbasis gamifikasi dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D yang berfokus pada pengembangan awal dan validasi kelayakan desain tanpa uji klinis pada pasien. Referensi dari Mutmain et al. Menegaskan bahwa R&D bertujuan untuk menciptakan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengembangan program ini menggunakan laptop dan juga aplikasi Unity untuk pemrograman dan juga perangkat VR seperti Oculus sebagai media utama interaksi. Nah, program ini dirancang agar kompatibel dan juga dapat digunakan oleh fisioterapis, keluarga maupun secara mandiri oleh anak, tapi dengan bantuan supervisor atau fisioterapis. Dalam desain konseptualnya, program ini menyajikan beragam latihan fungsional untuk ekstremitas atas. Yang nantinya program ini akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan motorik anak berdasarkan skor GMG. Nah, pendekatan ini nantinya akan memungkinkan setiap anak mendapatkan terapi yang terpersonalisasi dan juga bertahap. Untuk proses dalam kinerjanya, yang pertama pastinya kita akan melakukan asesmen awal dengan menggunakan PDMS2 untuk mengukur kemampuan motorik dan juga kognitif. Lalu selanjutnya kita akan menyesuaikan program game yang dilakukan berdasarkan dari hasil asesmen dari anak tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan sesi terapi VR yang nantinya anak akan diawasi oleh terapis atau supervisor atau orang tua. Selanjutnya kita akan melakukan pemantauan real time. Nah, pemantauan real time ini dilakukan oleh seorang fisioterapis melalui layar eksternal untuk memantau dari percepatan, akurasi, durasi, dan juga perkembangan anak. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pasca sesi terapi latihan untuk melakukan perencanaan terapi selanjutnya. Nah, interpretasi dari skor GMG yaitu ketika anak mencapai level 1 itu digunakan ketika GMG-nya itu kurang dari 70. Untuk level 2 digunakan saat GMG-nya itu 70 sampai 79. Untuk yang level 3 ketika GMG 80 sampai 89. Untuk yang level 4 ketika GMG 90 sampai 99 dan level 5 ketika anak memperoleh GMG lebih dari 100. Nah, dengan sistem ini, harapannya setiap anak dapat bermain dengan level yang sesuai dan juga tumbuh secara bertahap. Nah, sebelum digunakan, desain program ini telah melalui tahap validasi oleh para ahli dan fisioterapis. Dan nantinya mereka akan memberikan masukan terkait ketepatan, lalu kita akan memberikan masukan mengenai tampilan visual dan juga faktor keamanan dalam perangkat alat. Selanjutnya, dalam tampilan visual dari program yang dikembangkan, anak akan bermain dalam lingkungan virtual reality yang dirancang untuk menstimulasi fungsi tangan secara progresif dan menarik. Nah, aktivitas seluruhnya nantinya akan rekam otomatis dan juga dapat dianalisis oleh fisioterapis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Program ini merupakan inovasi awal dalam penyediaan media terapi VR berbasis game sesuai dengan prinsip NDT dan juga adaptif terhadap kondisi anak CP. Kami harap inovasi ini bisa dilengkapi metode terapi yang sudah ada serta menjadi langkah awal untuk mengembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi klinis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.